Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin pada channel YouTube Bung Lutfi Official. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyajikan kepada pemirsa tentang makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, yang berada di Gresik ya, di Kabupaten Gresik ya, yang mana Kabupaten Gresik ini adalah kabupaten yang dekat dengan kota Surabaya. Dalam sejarah dulu disebut dengan Kabupaten Surabaya yang beribu kota di Gresik. Dan kemudian setelah itu berubah nama menjadi Kabupaten Gresik sampai dengan saat ini ya. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini disebut dengan Sunan Gresik ya, karena beliau berdakwah di Gresik ya, pusat dakwahnya di sini, di Gresik sini. Dan makam beliau juga berada di Gresik kota, tepatnya di desa atau kelurahan Gapuro Sukolilo, kecamatan Kota Gresik ya, Kabupaten Gresik begitu. Nah, kalau berbicara soal Gresik, di sini tidak hanya ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, tapi juga ada makam Sunan Giri. Dan pemirsa kalau melihat video saya sebelumnya ya di channel YouTube ini, itu saya sudah pernah membuat video di makam Sunan Giri dan juga Sunan Ampel begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengendorse kepada pemirsa mengenai makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini yang merupakan waliullah, wali songo tertua di tanah Jawa ini ya. Kalau berbicara wali songo di Jawa Timur ada 5 ya, yaitu yang pertama ini Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang kedua adalah Sunan Ampel, yang ketiga adalah Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Giri. Sedangkan di Jawa Tengah ada Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Kudus, dan kemudian Sunan Muria. Sedangkan di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati. Nah, kalau berbicara tentang Kabupaten Gresik ini pemirsa ya, di sini terkenal dengan industri ya, kota industri. Ada semen Gresik ya, semen Indonesia ya, dan juga ada pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik begitu ya, pabrik pupuk yang sangat terkenal sekali di Indonesia ini. Nah, kemudian saat ini pada pagi hari ya, cuaca cerah setelah subuh, ini adalah kompleks pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan pemirsa bisa saksikan ini hari libur, banyak sekali peziarah begitu, tapi tidak sebanyak tadi malam ya. Artinya masyarakat yang berziarah kali ini itu ada seperti makam-makam wali songo yang lain, itu ada dari berbagai daerah di Indonesia ya, bahkan umat Islam dari luar negeri begitu. Nah, pemirsa bisa saksikan suasana pagi hari begitu ya. Ini apa namanya, juga tadi malam ramai sekali ya, sampah-sampah masih berserakan begitu, yang setelah ini akan dibersihkan ya. Nah, pemirsa, jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah wali songo yang tertua begitu, yang ada di Indonesia, di Jawa, setelah apa itu namanya, yang menyebarkan agama Islam pada masa kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu Majapahit. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dikenal sebagai Syekh Maulana Maghribi ya. Kalau bicara Maghrib, ini berasal dari asal-usul beliau, yaitu leluhurnya, yaitu nenek moyang beliau yang berasal dari negara Maroko. Ya, Maroko ini salah satu negara di kawasan Afrika Utara, North Afrika, Afrika Syamalia. Kalau berbicara Afrika Utara itu ada Maroko, kemudian di sebelah timurnya itu ada negara Tunisia, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir begitu ya. Yang mana pada masa Khalifah Bani Umayyah itu wilayah Afrika Utara dipimpin oleh Gubernur Musa bin Nusair, dan merupakan
negara yang menjadi jalan menuju ke Andalusia atau Spanyol waktu itu ketika penaklukan pada masa Panglima Torik bin Ziyad yang menyeberangi Selat Gibraltar. Maroko ini negara yang beribu kota di Rabat begitu. Kota-kota yang terkenal ada Casablanca, Fes, dan kemudian Tangier yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania, yaitu Selat Gibraltar atau Selat Jabal Tarik begitu. Nah, pemirsa, jadi beliau itu berasal dari Maroko dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini kalau berbagai riwayat dikatakan beliau lahir di Champa ya, satu daerah yang saat ini di negara Kamboja begitu, negara yang beribu kota di Phnom Penh ya. Pemirsa, salah satu negara di Asia Tenggara, ASEAN. Riwayat mengenai beliau itu banyak sekali ya. Ada beberapa yang kemudian diperselisihkan atau dipertentangkan atau dispute kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Ada yang mengatakan beliau ini adalah ayah ya dari Sunan Ampel, tapi kan riwayat lain mengatakan beliau itu Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Ibrahim Asmorokondi yang makamnya di Tuban. Kemudian juga Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dikatakan juga adalah putra dari Syekh Maulana Jumadil Kubro yang berada di Troloyo begitu ya, di Trobulan ya, di Mojokerto. Nah, ini pemirsa sekali lagi peziarah yang datang maupun pergi begitu ya. Kalau untuk parkirnya di seberang sana pemirsa, saya yakin sebagian sudah tahu ya, di di luar sana ya. Kemudian jalan kaki begitu menuju ke sini seperti makam-makam wali yang lain. Untuk roda 4 mobil, roda 2 itu bisa parkir langsung di area sini pemirsa. Ini bisa disaksikan ya. Saya meyakini sebagian pemirsa mungkin sudah tahu begitu ya tentang makam ini. Namun barangkali untuk di video saya ini belum ada, sehingga perlu saya adakan ya pemirsa ya. Nah, ini ada lampu juga ya yang bermotif seperti pada masa dulu ini ya. Seperti lampu keraton ini kalau saya ingat, seperti di Jogja ini ya. Nah, ini komplek makamnya begitu. Nah, ini saya baca ini pemirsa, ada peta wisata religius Kabupaten Gresik ya. Jadi memang Gresik ini adalah satu wilayah yang memiliki pantai ya, artinya daerah pesisir yang mana kalau kita melihat Wali Songo itu rata-rata dakwahnya itu di pesisir, di tepi pantai, karena memang pada waktu itu transportasi utama adalah transportasi laut begitu. Ya, transportasi laut dan menggunakan perahu atau kapal begitu ya, belum ada yang namanya pesawat begitu ya. Nah, ini pemirsa peta wisata begitu ya, ada parkir bis, ada makam pendopo dan seterusnya ini ya. Kemudian kalau bicara makam Sunan Maulana Malik Ibrahim atau makam Maulana Malik Ibrahim ada di sini, dan ada kampus yang mengabadikan beliau yaitu di Malang, ada UIN Maulana Malik Ibrahim ya, atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim begitu ya, yang berada di Kota Malang begitu ya. Nah, kemudian juga mungkin saya tidak tahu nama beliau juga diabadikan dalam beberapa nama lain, kayak seperti nama Wali Songo yang lain ya, dibuat nama jalan, nama kampus, kemudian apalagi misalnya untuk mengabadikan begitu nama beliau yang jasanya besar sekali dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ya, khususnya beliau berdakwah pada masa Majapahit. Beliau adalah Wali Songo generasi pertama yang mana beliau ini waliullah yang tertua begitu ya, di antara Wali Songo yang lain begitu. Dan setelah wafat beliau, kepemimpinan Wali Songo dipegang oleh Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri begitu ya. Jadi beliau berdakwah dengan cara berdagang ya pemirsa ya. Kalau bicara dagang begitu ya, itu memang kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan, memiliki relasi dengan siapapun tanpa memandang strata ya. Berkomunikasi itu merupakan sarana, tapi di balik itu ada merupakan media dakwah begitu ya.
secara damai begitu, beliau secara lemah lembut, disebut juga kakek bantal begitu ya dalam satu riwayat. Terus ada hubungannya dengan sejarah Kabupaten Jember ya. Pemirsa bisa searching sendiri, browsing di internet ya. Nah, untuk mempersingkat waktu pemirsa, saya akan ajak pemirsa untuk masuk ke dalam makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, yang mana makam ini berada di Gresik Kota begitu ya. Dan setiap harinya 24 jam nonstop banyak sekali peziarah yang datang ke sini begitu untuk berdoa, dan tentunya juga adalah menghormati jasa-jasa beliau dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, yang mana Wali Songo itu terkenal dengan masa peralihan dari kerajaan Majapahit Hindu begitu ke kerajaan Demak ya, kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa yang dipimpin oleh putra Brawijaya kelima, yaitu Raden Patah begitu, yang memiliki gelar Senopati Jimbon Ngabdurrahman Saidin Panotogomo. Nah, ini pemirsa peziarah sudah berdatangan. Nah, oke, saya ajak masuk ke dalam. Nah, ini adalah tulisan tadi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ada penjual juga ya, yang menjajakan dagangannya di pagi hari begitu. Nun sewu. Nah, ini pemirsa. Nah, ini adalah bangunan aula begitu ya. Ketika ada acara misalnya doa, tahlil, istighosah atau peringatan haul begitu ya, peringatan wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, ini ada aula ya, al-qoah kalau dalam bahasa Arab, auditorium ya. Aulana Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik ya. Nah, pemirsa, karena ini area makam banyak peziarah, saya tidak mengencangkan suara saya ya. Jadi biasanya saya kalau siaran itu suara saya keras begitu ya. Sautil ali, suara saya keras. Ini enggak, ini saya lembutkan ya. Nah, kita masuk pemirsa. Assalamualaikum. Nah, ini ada prasasti begitu ya pemirsa. Oh, ini makam apa itu, aula dan sarana peziarah ini prasastinya diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kenal beliau ya, dosen UNER ya, guru besar UNAIR, teman di Facebook juga ini, Profesor Kacung Marijan PhD ya. Nah, ini tulisannya sudah tidak begitu jelas ya pemirsa, Profesor Kacung Marijan. Nah, kita masuk. Nah, ini pemirsa. Assalamualaikum. Sehat Pak? Dari mana Pak? Saya dari Malang Pak. Oh, Malang. Iya, buat video kemudian berdoa begitu. Tinggal berdoa di dalam, tadi sudah di depan saya. Oke. Sendirian? Iya Mbak sendirian. Oke, Bapak sinten? Pak Rahmat. Pak Rahmat, asli Gresik mriki, Pak? Boten. Saya Masa Lembu. Masa Lembu itu Madura, Sumeneb, Sapeken. Kangean. Kepulauannya termasuk. Oh, kepulauan Masa Lembu. Nah, jadi Masa Lembu itu pulaunya termasuk Masa Lembu seperti Masa Lembu, Sapeken, kemudian Kangean, Pegarungan, ada Gili Iyang, Bunteran, Raas, Sapudi, betul, dan seterusnya. Ya. Sudah lama Pak di sini? 94. Apa? Tahun 94. Sejak 94. Oh, pada masa Pak Harto pemirsa. Luar biasa Pak Rahmat ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Panjang umur. Sama-sama Pak. Amin. Dan bisa melayani peziarah, Amin, khususnya amin. yang di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nuwun sewu Pak nggih, saya mau izin Enggak, berdoa. Pak. Nggih. Oh iya Pak. Sebelum saya ke sana, ini makam Bupati Gresik pertama nggih. Nggih. Asmane sinten Pak? Anu, Puspo. Pak Mbak Puspo. Puspo lengkapnya? Lupa ya? Lupa. Oh ya, nanti saya lihat. Terima kasih Pak Rahmat ya. Oke. Nah pemirsa, kita ke makam Syekh. Oh ya pemirsa, itu KT Pusponegoro ya. Di sini juga ada makam Bupati Gresik yang pertama.
Nah, ini kompleks makamnya pemirsa ya. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik begitu ya. Terus ada lafadznya yang berbahasa Arab. Makom ya atau makhbaroh ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim begitu Tom. Nah, ini pemirsa. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, pemirsa, kita berdoa ya, kita bertawasul begitu. Ini ada gapuranya pemirsa ya. Begitu. Ini pemirsa makam beliau ya. Yang paling kanan ya pemirsa. Ini ada peziarah ya yang berdoa begitu. Ini pemirsa makam beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila syaitanir jalannya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan khasah ila ruhi Syekh Maulana Malik Ibrahim au Syekh Maulana Maghribi wa ailatuhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, pemirsa, peziarah terus berdatangan begitu ya. Dan semakin ramai karena ini hari libur utlah holiday begitu. Ya, ini ada juga makam beberapa mungkin keluarga, sahabat, handetolan beliau ya. Saya di sini tentu tidak tahu ya, tidak hafal ya karena tidak ada namanya begitu. Kecuali makam inti yang ada jungkupnya ini pemirsa, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim begitu. Dan mana saya ulang kembali, beliau adalah waliullah tertua di tanah Jawa yang menyebarkan agama Islam pada masa peralihan dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Demak. Nah, ini ada gapura pemirsa di komplek makam. Bukan gapura ya, maaf. Ada apa ini namanya ini, kayak pendopo begitu. Mengenai sejarah ya ini. Nah, ini tentang Wali Songo begitu. Syekh Maulana Maghribi begitu ya. Jadi dulu di Indonesia ini didominasi kerajaan Hindu Buddha ya. Sebelum kerajaan Majapahit dulu ada kerajaan apa itu misalnya. Kalau di Sumatera ada Sriwijaya, ada kerajaan di Indonesia ada kerajaan Keling, Kanjuruhan di Malang ya. Kemudian kerajaan Medang, kerajaan Kahuripan, kemudian kerajaan apa itu namanya yang dinasti Sailendra yang Borobudur itu, kerajaan Mataram Hindu Buddha ya. Kemudian juga kerajaan Kediri, Singosari, kemudian Majapahit begitu ya. Nah, kemudian beralih ke kerajaan Demak ya, kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian ada lagi kerajaan Banten atau Kesultanan Banten, Cirebon. Kemudian kalau di Indonesia kerajaan Islam pertama Samudra Pasai ya pemirsa ya, yang berada di Aceh. Makanya disebut Serambi Mekah. Nah, ini kilas baliknya Syekh Maulana Malik Ibrahim dijelaskan di tulisan ini ya. Beliau ini adalah keturunan Zainal Abidin yang merupakan
cicit atau cucu ya dari Nabi Muhammad SAW, karena keturunan beliau itu sebagian besar ketika peristiwa Karbala pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah itu dibantai karena faktor politik, dan ada satu yang selamat begitu ya, yang alhamdulillah melahirkan keturunan sampai sekarang ya. Nah ini pemirsa, saya tidak akan baca banyak sekali, nanti menghabiskan waktu. Nah, beliau menyebarkan agama Islam tidak hanya di kalangan bawah saja pemirsa, tetapi juga di kalangan para penguasa. Kalau berbicara agama Hindu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang paling bawah itu Sudra, memang yang mudah menerima Islam ya, karena di Islam tidak ada namanya kasta, sehingga derajatnya merasa terangkat. Kemudian ini situs Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau juga berdakwah itu pertama kali di daerah Leran ya, di Gresik sini. Di sana ada makam Fatimah binti Maimun begitu, yang terkenal dengan batu nisannya yang menjadi patokan Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Apakah ada abad ke-7, abad ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 begitu ya. Nah, ada yang mengatakan beliau ini adalah saudara dari Maulana Ishaq ya, ayah dari Sunan Giri, karena memang Wali Songo ini antara satu dengan yang lain ini masih ada hubungan keluarga atau hubungan famili. Nah ini kompleks makamnya pemirsa ya, sangat terawat dan bersih sekali. Pernah satu ketika ini banjir ya, pernah banjir begitu dulu ini, karena memang datarannya rendah dibanding yang lain ini, kompleks makamnya ini, terutama ketika hujan deras begitu ya. Nah ini pagi hari pemirsa, waktu menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Peziarah sangat banyak dan sedang berdoa saat ini ya. Nanti agak siang malam mungkin akan semakin banyak. Tadi malam lebih banyak begitu ya. Tentu yang berziarah ke sini rata-rata adalah umat Islam ya, kaum muslimin di Indonesia, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan seterusnya. Sehingga barangkali pemirsa yang belum pernah datang untuk berziarah di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, monggo, karena beliau ini memiliki jasa besar sehingga Indonesia ini menjadi negara yang mayoritas pemeluknya ini beragama Islam ya. Kalau nomor 2 mana di dunia ini? Pakistan ya, termasuk India ya, kemudian juga ada Bangladesh dan seterusnya, negara-negara Timur Tengah, negara Arab tentunya juga. Ini ada makam Bupati Gresik pertama pemirsa ya, makam kuno begitu ya, KT Pusponegoro, Bupati pertama Gresik tahun 1600-an ini, 1688 sampai 1696. Memang kalau kita bicara kabupaten di Indonesia ini itu apa ya, lebih tua dari usia Republik Indonesia yang diproklamirkan Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Jadi lebih duluan kabupaten kota di Indonesia ini. Dulu namanya Kadipaten begitu ya, pada masa Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak misalnya, Kadipaten. Yang mimpin adalah seorang adipati dan kabupaten dipimpin oleh bupati begitu ya. Bahkan kalau kita bicara soal alun-alun ya, apa itu namanya, pusat kota biasanya itu ada masjid, kemudian ada kantor pemerintahan, ada pasar, kemudian apalagi dan seterusnya ya. Pemirsa bisa tambahkan sendiri ya, dikembangkan sendiri. Jadi luar biasa apa namanya, jejak-jejak sejarah ini jangan sampai hilang begitu ya, supaya generasi yang akan datang itu tahu bahwa dulu itu seperti ini, seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Ini penting sekali, di samping menjadi wawasan, pengetahuan, ilmu begitu ya. Karena bangsa yang besar adalah salah satunya adalah menghargai sejarah, menghargai histori, menghargai tarikh. Baik pemirsa, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa, semoga bermanfaat. Dan kalau pemirsa berada di Jawa Timur ya, di Surabaya misalnya, mampir selain ke Sunan Ampel, geser sedikit ke Kabupaten Gresik. Di sini ada makam
Syekh Maulana Malik Ibrahim, wali songo tertua di tanah Jawa, yang mana di Jawa Timur ini selain di Gresik nanti juga ada di kabupaten sebelahnya ya, di Lamongan ada Sunan Derajat, di Tuban ada di Lamongan ada Sunan Derajat, kemudian di Tuban ada Sunan Bonang ya. Di Gresik selain Sunan Maulana Malik Ibrahim ada Sunan Giri ya. Begitu ya. Ini penting sekali, berziarah itu bukan kita kemudian meminta begitu ya kepada beliau, tapi merupakan berdoa sebagai rasa terima kasih kita atas jasa-jasanya. Kemudian juga yang kedua menjadi wasilah begitu ya. Karena kalau kita bicara doa setelah adzan itu bahkan ada kalimat ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, itu jadikan Nabi Muhammad Rasulullah itu sebagai wasilah atau perantara begitu ya. Karena kita mengenal syariat ini tidak langsung dari Allah tapi melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada kompleks yang sangat luas sekali pemirsa untuk istirahat atau berdoa begitu. Jadi sangat terawat sekali dan bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa ya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.